Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 175. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk ke go pembahasan. Yalo pada saat ini telah duduk di kursi pemimpin di aula yang cukup besar. Matanya tertutup, sementara kekuatan spiritual yang agung telah dikeluarkan dari sekujur tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitar tempat ini menjadi sedikit distorsi karena tampaknya kekuatan spiritual milik Yalo telah pulih sepenuhnya. Xiaoyan yang mengetahui hal itu buru-buru menuju aula besar ke tempat Yalo. Kemudian dia bertanya, "Guru, apakah kau sudah berhasil mengembalikan seluruh aura spiritual di dalam tubuhmu?" Yalo secara perlahan membuka matanya. Dia kemudian melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum. Yalo menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Efek dari buah bayi jiwa tingkat emas benar-benar kuat. Esensi dari aura spiritual di dalam tubuhku telah sekali lagi pulih ke tingkat puncak." Dengan cukup cemas, Xiaoyan pun bertanya, "Jika begitu, masalah memurnikan tubuhmu bisa dimulai saat ini kan?" Yalo sambil tersenyum dia mengatakan, memurnikan tubuh itu masih membutuhkan berbagai bahan yang berbeda. Mendengar ucapan dari gurunya, Xiaoyan hanya tersenyum. "Guru, percayalah, muridmu ini telah mengumpulkan seluruh bahan yang dibutuhkan selama bertahun-tahun ini." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan menjentikan jarinya. Botol giok pun muncul di tangan Xiaoyan. Pil obat sebesar mata naga kini telah berputar-putar di dalam botol itu, dan aromanya benar-benar memiliki energi yang cukup kaya. Feng Xunze pun cukup terkejut ketika melihat pil obat yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, lalu dia mengatakan sebenarnya itu merupakan pil obat tingkat ke-8. Yalo mengangguk dengan pelan. Benar, apalagi pil obat tingkat ke-8 ini mampu memunculkan pil petir 5 warna. Xiaoyan, keterampilan alkemismu saat ini tidak bisa diabaikan dan telah berkembang dengan pesat selama bertahun-tahun. Feng Xunze sambil membelah janggutnya, dia tertawa terbahak lalu berkata, "Orang tua, sekarang kau bisa yakin kepada muridmu, dan Xiaoyan juga merupakan juara dari perkumpulan pil. Bahkan dia tidak lebih buruk daripada dirimu ketika kau masih muda." Xiaoyan pun dengan lembut menjentikan jarinya pada botol yang sekarang secara perlahan telah melayang ke arah Yalo. Hal itu dilakukan oleh Xiaoyan sambil berkata, "Guru, ini merupakan pil sekering darah penumbuh tulang." Dan sekali lagi, Xiaoyan juga menjentikan jarinya. Botol giok yang berisi darah berwarna hijau dan merah juga telah melayang ke hadapan Yalo. Xiaoyan sambil tersenyum mengatakan, "Sementara yang ini merupakan darah esensi dari suku pinik iblis surgawi. Mungkin memang kurang dalam hal jumlah, tapi hal itu sudah sangat cukup." Selanjutnya, Xiaoyan kembali melambaikan tangannya secara acak. Sebuah mayat yang telah disegel di dalam es tiba-tiba saja muncul di hadapan Xiaoyan. Lalu dia mengatakan, "Sementara ini merupakan kerangka, dan yang kumiliki hanya berada di puncak kelas Daozong." Ketika melihat kerangka yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan, Feng Xunze yang ada di sampingnya tiba-tiba saja tertawa, lalu mengatakan, "Jika hanya soal kerangka, aku memiliki satu kerangka milik seorang Daosun bintang keempat." Feng Xunze melambaikan lengan bajunya dan peti mati kini telah mendarat di hadapan semua orang. Setelah terbuka, di dalamnya ada kerangka yang cukup pucat dengan cahaya hijau yang telah mengalir di kerangka tersebut. Feng Xunze kemudian mengatakan, "Ini merupakan musuhku di masa lalu dan dia telah mati di tanganku. Namun aku takut jika mayat ini disalahgunakan oleh orang lain, maka aku menyimpan mayat ini saja." Xiaoyan hanya tertegun. Tampaknya Feng Xunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Sementara Feng Xunze sambil membelah janggutnya sendiri, dia kembali berkata, "Ketiga bahan ini merupakan bahan yang cukup berkualitas tinggi, dan kemungkinan hal itu akan bisa membuat Yao Chen pulih pada kekuatan puncak sebelumnya. Namun aku ingin tahu, mampukah Yao Chen akan langsung menembus ke kelas Daozeng?" Mendengar ucapan dari Feng Xunze membuat Yalo hanya menggelengkan kepalanya. Cukup sulit. Daosun dan juga Daozeng itu merupakan level yang sangat berbeda. Seorang elit Daosun mungkin memang dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua ini. Namun Daozeng merupakan eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Jika kita melihat dari dataran tengah saja, elit Daosun di tempat ini dianggap sedikit, namun hal itu tidak terlalu langka. Sementara elit Daozeng sangat sulit untuk menemukannya di seluruh dataran tengah. Feng Xunze
tiba-tiba saja mengatakan, karena semua bahannya sudah terkumpul, maka kita harus bertindak esok hari. Semakin cepat Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, maka semakin sedikit kekhawatiran yang harus dialami oleh pavilion bintang jatuh terhadap pembalasan dendam dari Aula Jiwa. Karena aula cabang mereka telah dihancurkan dan juga mereka telah dirugikan selama perebutan harta di peninggalan kuno. Mengingat karakter dari Aula Jiwa, mereka pasti tidak akan tinggal diam atas kerugian yang besar yang mereka alami. Xiaoyan dan juga Yao Chen hanya menganggukkan kepala mereka. Setelah obrolan di tempat ini selesai, Xiaoyan pun kembali ke kamarnya. Dia duduk di atas tempat tidur sambil merenung sejenak, yang kemudian membalikan tangannya. 3 tulang rusuk berwarna putih kini telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Karena ini merupakan 3 tulang rusuk yang telah dicabut dari kerangka doseng saat itu. Untuk menghadapi balas dendam dari Aula Jiwa, Xiaoyan membutuhkan metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan melatih teknik Do Kelas Tian ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh Xiaoyan. Tangan dari Xiaoyan yang memegang tulang rusuk itu, dia merasakan sebuah rasa dingin dan juga nyaman. Sementara di atas tulang rusuk sendiri terdapat berbagai tulisan kecil yang cukup misterius. Dengan hati-hati, Xiaoyan mengamati hal itu. Namun dia masih tidak mengerti tentang apa yang tertulis di atas tulang rusuk tersebut. Wajah Xiaoyan terlihat cukup kebingungan. Sepertinya metode biasa tidak akan mampu membuka rahasia dari tulang rusuk ini. Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan spiritual dari dalam dahinya yang langsung menyebar dan menutupi 3 tulang rusuk. Dirinya terkejut. Sambil menghela nafas dengan dalam, Xiaoyan berkata, sebenarnya 3 tulang rusuk ini memiliki segel di atasnya. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya. Api ungu coklat kini telah dikeluarkan yang langsung melilit 3 tulang rusuk. Suhu yang sangat panas. Tanpa basa-basi lagi langsung membakar 3 tulang rusuk tersebut. Suara mendesis juga langsung terdengar di dalam kamar Xiaoyan. Meskipun tulang rusuk tersebut tampak sedikit lemah, namun hal itu adalah sesuatu yang cukup kuat. Bahkan setelah lama dipanggang menggunakan api surgawi milik Xiaoyan, masih tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Xiaoyan tidak terkejut sama sekali dengan situasi seperti ini, karena tulang dari elit Daozeng memang cukup sulit untuk dipecahkan segelnya. Xiaoyan pun mulai menutup matanya dan dia memfokuskan pembakaran terhadap 3 tulang. Api ungu coklat yang cukup ganas menyala di dalam ruangan dari Xiaoyan. Akhirnya 3 tulang rusuk itu telah samar-samar memancarkan cahaya yang cukup redup, dan pembakaran seperti ini berlangsung selama hampir 10 jam. Ketiga tulang rusuk itu sedikit demi sedikit telah berubah. Warna putihnya kini telah menjadi cukup pucat. Hal itu segera tergantikan menjadi warna emas gelap. Dan jika diperhatikan dengan cukup hati-hati, maka di dalamnya akan menemukan sebuah riak yang cukup aneh dan menyebar di bawah cahaya keemasan. Suara aneh dari cairan tiba-tiba saja dipancarkan di dalam ruangan Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan yang menutup matanya kini langsung secara perlahan terbuka. Raut wajah Xiaoyan langsung berubah dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat bahwa sebenarnya tulang rusuk sudah menghilang dan telah berubah menjadi cairan berwarna keemasan. Xiaoyan pun bergumam dengan pelan, apakah ini bentuk asli? Setelah segelnya terbuka, dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh cairan emas itu. Cairan emas pun bergoyang, kemudian menjalar dan juga melilit jari dari Xiaoyan. Sebelum akhirnya hal itu seluruhnya menutupi tangan kanan Xiaoyan. Suara mendesis pun telah terdengar. Raut wajah Xiaoyan telah berubah karena dia merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika cairan emas itu menutupi seluruh tangan kanannya. Perasaan meremas luar biasa menjadi semakin intens, dan Xiaoyan merasa bahwa telapak tangan kanannya akan diremas sampai hancur. Hal tersebut membuat Xiaoyan berkata, apakah tanganku sebenarnya akan dihancurkan? Pada saat Xiaoyan merasakan kecemasan yang luar biasa, tiba-tiba saja rasa sakit yang hebat kini telah berhenti. Cairan emas gelap yang tadinya menutupi seluruh telapak tangan kanan dari Xiaoyan kini telah meresap masuk ke dalamnya dan menghilang begitu saja. Detik berikutnya, cahaya keemasan telah muncul di kedua mata dari Xiaoyan, yang kemudian
Yen pun mendengarkan suara di dalam kepalanya. Ini adalah telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Setelah kata-kata itu terdengar, tubuh Yen menjadi bergetar. Tatapan matanya seolah-olah menjadi sangat kabur. Dan Yen harus memejamkan matanya. Setelah dia membuka kembali, ternyata Yen telah berada di alam misterius. Alam ini sendiri tidak memiliki ruang yang besar. Tatapan mata Yen menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian dia bisa melihat bahwa sebenarnya di depan sana ada sosok pria biasa yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Yen tidak bisa merasakan sedikit pun jejak aura ataupun jejak doki dari dalam tubuh orang tersebut. Namun di dalam hati, Yen bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang itu bukanlah orang biasa. Yen terdiam sejenak, lalu dia berkata, tempat ini seharusnya merupakan ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou itu. Dan sosok yang ada di depan sana adalah pecahan memori dari elit Douzeng ketika dia masih hidup. Sesuatu seperti itu benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh Yen. Sosok yang ada di depan sana pun mulai berbalik dan melihat pada Yen. Selanjutnya, sosok itu pun mengatakan, telapak tangan penciptaan surga yang hebat merupakan teknik Dou tingkat rendah di kelas Tian. Dan hal itu telah dibuat olehku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Dan teknik telapak tangan ini benar-benar memperhatikan makna dari sebuah penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan juga kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Yen ini telah berubah menjadi cukup cerah ketika mendengar suara yang cukup tenang dari seseorang yang berdiri di depan sana. Selanjutnya, orang itu pun kembali mengatakan, teknik Dou kelas Tian ini tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang biasa, karena itu diciptakan oleh orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan di dalam tulang tersebut, maka kau anak muda bisa dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Karena kau telah mendapatkan tulangnya, tanganmu saat ini seharusnya sudah disempurnakan oleh air liur roh emas. Dan kau harus mengingat, telapak tangan penciptaan surga yang hebat hanya akan berhasil digunakan oleh tangan yang sudah disempurnakan. Jika tidak, maka orang tersebut pasti akan menghadapi serangan balasan yang tidak terduga. Yen cukup terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera setelah itu dia mengingat sesuatu yang sebenarnya cairan emas yang membuat telapak tangannya merasakan sakit luar biasa. Itu disebut dengan air liur roh emas yang langsung memurnikan telapak tangan dari Yen. Sambil menggelengkan kepalanya, Yen berkata dengan lirih, memang layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Sebenarnya membutuhkan proses seperti ini untuk bisa mendapatkan warisan yang lengkap. Sosok yang ada di depan sana sekali lagi mengatakan, telapak tangan penciptaan surga yang hebat memiliki kekuatan penciptaan. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari sosok itu pun berubah menjadi sangat transparan. Dan garis-garis vena yang ada di dalam tubuhnya kini bisa dilihat dengan jelas oleh Yen. Jejak energi berwarna emas dan gelap telah berjalan melalui pembuluh darah itu, yang kemudian menguraikan seluruh rute dari pembuluh darah dengan cara yang aneh. Sosok itu pun lalu mengatakan, ini merupakan rute meridian dari telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Sebuah kegembiraan ini telah muncul dalam tatapan mata Yen ketika melihat pemandangan seperti itu. Dia buru-buru memusatkan perhatiannya untuk terus mengingat seluruh rute yang diajarkan oleh sosok di depan sana. Beberapa saat kemudian, rute vena itu pun pada akhirnya menghilang dan Yen sudah mengingat sepenuhnya. Cahaya pun bersinar kembali di tubuh dari sosok yang ada di depan sana, dan cahaya keemasan gelap secara perlahan telah berubah menjadi sangat cerah. Hal itu segera berkumpul di telapak tangannya yang kemudian diayunkan dengan keras menghantam ruang kosong yang ada di depannya. Akhirnya, energi yang sangat menakutkan pun tersebar seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam yang cukup besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan dari sosok itu. Akhirnya, lingkaran hitam itu pun menyebar dengan cukup cepat. Ruang yang ada di dalam tempat ini dihancurkan, kemudian dilahap dan tersedot masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Melihat pemandangan seperti ini, Yen hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam.
namun dia tidak memiliki kepanikan sama sekali. Sebaliknya, tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada sosok yang ada di tengah-tengah lingkaran cahaya hitam. Dan kemudian Xiaoyan membungkukkan badannya untuk memberikan hormat kepada orang tersebut. Sosok yang ada di tengah-tengah dari lingkaran hitam tiba-tiba saja melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Anak muda, pertemuan kita memang sudah ditakdirkan. Ingatlah, namaku adalah Sain Zhao Hua." Setelah mengatakan hal ini, sosok yang merupakan elit Daosheng tersebut tiba-tiba saja tubuhnya memudar dan menghilang bersama dengan cahaya hitam yang telah menyebar di dalam tempat ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, sementara lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyerbu ke arah Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya dengan cukup rapat. Tubuh Xiaoyan dalam sekejap dilahap oleh lingkaran cahaya hitam, dan dia sekali lagi menghilang dari dalam tempat ini. Ketika Xiaoyan membuka matanya kembali, dia sudah berada di dalam kamarnya. Xiaoyan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil berkata, "Sain Zhao Hua." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada tangan kanannya yang kali ini sudah memiliki cahaya keemasan gelap. Hal itu terlihat cukup samar. Namun detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan cukup terkejut ketika dia menemukan bahwa sebenarnya pembuluh darah yang ada di telapak tangannya dan juga sangat tersembunyi kini telah terbuka. Pembuluh darah tersebut terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah lingkaran yang cukup aneh. Ketika Xiaoyan melihatnya dengan cukup detail, barulah dia menyadari bahwa sebenarnya pembuluh darah ini merupakan jalur yang dilalui Vena untuk mengontrol energi di dalam tubuh Xiaoyan demi bisa menciptakan teknik Dao yang telah diajarkan oleh Sain Zhao Hua. Tanpa adanya pembuluh darah yang melingkar ini, jika memaksakan diri menggunakan teknik telapak tangan penciptaan surga yang hebat, hal tersebut hanya akan menghancurkan tangan kanan dari seseorang itu. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya kemudian dia berkata, "Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang sudah dimurnikan menggunakan air liur roh emas yang bisa menggunakan teknik tersebut. Sebenarnya semua itu adalah karena hal ini. Namun aku ingin tahu, apakah diriku sudah bisa menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang hebat?" Tatapan mata Xiaoyan benar-benar terlihat cukup bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Xiaoyan segera melompat turun dari tempat tidurnya. Dia pun berdiri, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Dao kini dalam tubuhnya pun diedarkan dan mulai berputar secara perlahan. Hal itu dilakukan oleh Xiaoyan mengikuti jalur Vena seperti apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Namun hal ini cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Setelah dia mengalami banyak kegagalan, pada akhirnya Xiaoyan telah memahami sesuatu. Sekitar 1 jam kemudian, Xiaoyan pun benar-benar berhasil melakukan sirkulasi Vena sepenuhnya. Dan ketika hal itu terjadi, lengan kanan dari Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar. Cahaya keemasan gelap kini telah melonjak. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup kaget karena dia bisa merasakan bahwa seluruh Doqi di dalam tubuhnya telah tersedot masuk dan mengalir menuju telapak tangan kanannya. Xiaoyan dengan ekspresi yang cukup terkejut, dia pun mengatakan, "Sungguh kelelahan Doqi yang sangat menakutkan." Dengan meningkatnya jumlah Doqi yang berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, cahaya keemasan gelap yang ada di tangannya kini juga telah menjadi semakin terang. Akhirnya, cahaya hitam pun mulai terbentuk. Di tengah-tengah cahaya keemasan tersebut, kekuatan hisap yang cukup menakutkan kini telah muncul dari cahaya hitam itu. Hanya dalam waktu yang singkat, cahaya keemasan yang ada di sekitarnya benar-benar disedot masuk ke dalam cahaya hitam. Xiaoyan dengan cukup kaget, dia berkata, "Sungguh energi yang sangat menakutkan." Pada akhirnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah teror yang luar biasa besarnya. Ekspresi di raut wajahnya berubah karena dia berpikir bahwa tempat ini merupakan area dari pavilion bintang jatuh. Jika Xiaoyan melepaskan teknik itu di dalam kamarnya saat ini, kemungkinan para tetua dan juga para murid-murid dari aula bintang jatuh yang ada di sekitar kamar Xiaoyan, mereka akan terkena dampaknya. Karena Xiaoyan tahu, jika telapak tangannya ini dihempaskan ke bumi, kemungkinan radius 100 meter dari tempat ini akan menghilang dan tersedot masuk ke dalamnya.
Memikirkan hal itu saja membuat Xiaoyan mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia kemudian mengepalkan telapak tangannya. Cahaya hitam yang ada di telapak tangan Xiaoyan pun bergetar. Dan akhirnya dalam sekejap langsung menghilang. Dou yang tadinya terserap di dalamnya sekali lagi telah diedarkan ke seluruh tubuh dari Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan bisa menghela nafas dengan lega. Sesaat kemudian Xiaoyan tertawa karena hal yang dia butuhkan untuk berlatih telapak tangan penciptaan surga yang hebat sudah diajarkan oleh Sain Zhouhua. Maka hal tersebut memberikan kemudahan bagi Xiaoyan untuk menguasai teknik Dou kelas tiang ini. Sambil menggosok dengan lembut tangan kanannya, tatapan mata Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup tajam. Lalu dia berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat, aku penasaran seberapa menarik ekspresi dari hantu tua Seiking jika dia melihat teknik Dou ini ketika aku bertemu dengannya kembali." Pagi hari pun telah tiba. Xiaoyan kali ini telah berada di dalam menara batu di gunung belakang dari pavilion bintang jatuh. Sambil mengeluarkan kerangka dari bintang 4 Dosun yang telah diberikan oleh Feng Xunze, Xiaoyan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada Yalou sambil berkata, "Guru, penyempurnaan tubuhmu akan segera dimulai. Apakah kau sudah siap?" Tanpa ragu lagi, Yalou segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Xiaoyan melihat pada Feng Xunze yang ada di sampingnya. Dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Tetua Feng, penyempurnaan tubuh dan juga penggabungannya kali ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini." Dengan raut wajah yang cukup muram, Feng Xunze pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Xiaoyan, percayalah, pavilion bintang jatuh akan segera memasuki mode hati-hati begitu kau memulai hal ini. Dan para ahli yang telah keluar, mereka juga akan aku panggil kembali." Mendengar ucapan dari Feng Xunze, Xiaoyan cukup puas. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menjentikan jarinya. Botol giok yang di dalamnya ada pil sekering darah penembus tulang kini segera melayang ke arah Yalou. Hal tersebut membuat Yalou tanpa ragu mengulurkan tangannya dan menerima botol giok pemberian dari Xiaoyan. Segera setelah itu, gumpalan dari jejak spiritual milik Yalou pun terbang keluar dan kini telah berada di samping Xiaoyan. Feng Xunze dan juga kelompok dari Xiao Yixian mereka hanya bisa saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka secara diam-diam meninggalkan menara batu ini. Ekspresi Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Dia meraih gumpalan jiwa yang ada di sampingnya dan kemudian memasukkan ke dalam kerangka yang ada di atas platform batu. Sambil menoleh pada gurunya, Xiaoyan berkata, "Guru, pertama-tama aku akan memperbaiki dan juga memernihkan tubuh ini. Setelah aku berhasil, maka kau bisa masuk ke dalam tubuh ini dan menyelesaikan langkah penggabungan." Xiaoyan kemudian mengepalkan tangan. Botol giok sekali lagi muncul. Darah merah hijau yang ada di dalam botol giok itu pun dituangkan oleh Xiaoyan pada kerangka yang ada di hadapannya. Dalam waktu yang cukup singkat, warna merah dan hijau kini telah tersebar di kerangka yang berwarna abu-abu. Dan kali ini, kerangka itu pun benar-benar telah berubah menjadi warna hijau merah yang cukup indah. Selain itu, kerangka ini juga memancarkan riak energi yang cukup besar. Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Kerangka merah hijau kini telah melayang ke udara dengan sendirinya. Dan Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat. Segera setelah itu, membungkus kerangka tersebut. Darah esensi dari suku Pinik Iblis Surgawi adalah sesuatu yang sangat sombong. Hal itu benar-benar sulit digabungkan dengan kerangka. Dan Xiaoyan masih membutuhkan kerja keras untuk membakarnya menggunakan api surgawi. Pembakaran seperti ini benar-benar menghabiskan banyak waktu. Hal itu hampir berlanjut sepanjang hari sebelum akhirnya secara perlahan Xiaoyan membuka matanya. Warna merah hijau yang ada pada kerangka telah berubah menjadi lebih redup dan tidak lagi memiliki warna cerah seperti sebelumnya. Xiaoyan jelas mengerti bahwa energi di dalam kerangka itu telah secara bertahap meresap masuk jauh ke dalam tulang dari kerangka di bawah pembakaran suhu yang sangat tinggi. Tiba-tiba saja Xiaoyan melirik pada Yalou yang ada di sampingnya, dan Yalou pun segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara Xiaoyan juga tersenyum melihat ekspresi senang dari seorang Yalou. Namun detik berikutnya Xiaoyan terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun berjalan menuju platform batu dan dengan kasar
Xiaoyan mematahkan salah satu lengan dari kerangka yang ada di hadapannya. Hal itu membuat Yalo sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Xiaoyan melakukan hal ini. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum pada Yalo. Dia pun kemudian melambaikan lengan bajunya sambil mengatakan, "Aku akan mencoba mengganti lengannya dengan hal ini." Xiaoyan buru-buru menyambungkan lengan kanan dari kerangka elit Doseng pada kerangka yang ada di hadapannya. Meskipun hal itu tidak cocok, namun setelah dipangkas oleh Xiaoyan menggunakan api surgawi, akhirnya lengan kanan tersebut benar-benar pas. Mata dari Yalo ketika melihat hal ini pun dengan ekspresi yang cukup kaget, dia berkata, "Xiaoyan, sebenarnya itu merupakan lengan kanan dari seorang elit Doseng." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Benar, aku telah mendapatkan dari peninggalan kuno. Terlepas dari apakah benda ini berguna atau tidak, namun kekerasannya benar-benar di atas standar." Yalo hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan menempatkan lengan kanan dari seorang elit Doseng selama penyempurnaan tubuh ini. Meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah didengar oleh Yalo, namun dia yakin bahwa hal ini pasti akan sangat berguna. Bahkan kemungkinan Yalo di masa depan nanti akan langsung bisa menerobos ke tahap Doseng. Setelah benar-benar menyatukan lengan kanan dari elit Doseng pada kerangka yang ada di hadapannya menggunakan api hati 3000 teratai, Xiaoyan mengangguk dengan puas karena hal tersebut terhubung dengan sempurna. Xiaoyan sekali lagi membakar kerangka tersebut menggunakan api hati 3000 teratai. Ekspresinya telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Yalo, kemudian berkata, "Guru, silahkan masuk." Tanpa ragu lagi Yalo menganggukkan kepalanya. Dia segera mengeluarkan pil sekering darah penumbuh tulang dan langsung menelannya. Tubuh Yalo yang ilusi dalam sekejap saja berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian masuk ke dalam kerangka di depan Xiaoyan. Akhirnya, kerangka tersebut pun bergetar dengan hebat. Rongga mata yang awalnya kosong secara bertahap telah memiliki sebuah cahaya. Di saat yang sama, energi misterius yang cukup menakutkan pun menyebar dari dalam kerangka tersebut. Beberapa daging ini telah tumbuh dengan cara yang cukup aneh. Keajaiban seperti ini adalah sesuatu yang bisa dimunculkan oleh pil sekering darah penumbuh tulang. Raut wajah Xiaoyan terlihat cukup muram ketika melihat hal ini, yang kemudian Xiaoyan berkata, "Guru, bertahanlah." Di bawah pemanggangan api surgawi milik Xiaoyan, daging yang baru saja terbentuk langsung berubah menjadi abu. Namun, ketika hal itu tersebar, energi misterius yang cukup menakutkan sekali lagi menyebar, dan tingkat pertumbuhan dari daging ini menjadi semakin cepat. Sosok yang awalnya kerangka kali ini telah samar-samar membentuk sosok manusia seutuhnya. Setelah daging itu tumbuh sepenuhnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Xiaoyan hanyalah menunggu Yalo benar-benar bisa menguasai tubuh tersebut dan bergabung dengan sempurna. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Yalo sendiri. Apakah dia akan berhasil bergabung dengan tubuhnya? Xiaoyan tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Cerita kemudian berpindah ke aula hitam yang besar yang berada di pegunungan wilayah barat dari dataran tengah ini. Riak energi yang cukup menakutkan tersebar dari dalam aula tersebut. Tiba-tiba, berbagai sosok hitam telah melonjak keluar dari dalam aula besar. Sesaat kemudian berkumpul dan berdiri di udara. Sosok-sosok hitam itu pun langsung berlutut di hadapan seseorang yang telah berdiri di langit. Lalu mereka berkata dengan serempak, "Selamat datang Tianxun ke-9." Sosok berpakaian biru yang dipanggil dengan Tianxun ke-9 lalu mengatakan, "Apakah kalian semuanya mengingat misi yang akan dilakukan kali ini?" Hampir 100 sosok dengan pakaian hitam pun berteriak secara serempak, "Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan juga Yao Chen." Sosok pria yang menggunakan baju biru hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia berkata, "Benar sekali. Maka dari itu, ayo kita harus segera bergerak." Tubuh dari sosok itu pun secara perlahan langsung menghilang. Seorang tetua yang menjadi pimpinan dari barisan 100 sosok berpakaian hitam yang tidak lain merupakan hantu tua Seiking. Tatapan matanya kali ini telah melihat ke arah utara. Segera setelah itu dia berkata, "Xiaoyan,
Aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Di dalam menara batu, Zoyan melihat pada gurunya yang masih duduk dengan tenang, mata terpejam, dan tubuhnya dikelilingi api berwarna ungu coklat milik Zoyan. Hal tersebut membuat Zoyan hanya bisa menghela napas dengan lega karena dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Kali ini, tubuh dari Yalo benar-benar telah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Zoyan lagi. Selama Yalo mampu bergabung dengan tubuhnya, maka dia akan benar-benar bisa dibangkitkan. Selama beberapa hari ini melakukan penyempurnaan terus-menerus tanpa berhenti, membuat Zoyan cukup kelelahan. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian memakannya. Segera setelah itu Zoyan melompat ke atas batu untuk sekali lagi memulihkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan oleh Zoyan sambil berkata, "Guru, selanjutnya adalah tergantung pada dirimu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, Zoyan mulai menutup matanya rapat-rapat. Dia memasuki mode pelatihan, dan menara batu ini sekali lagi telah turun dalam keheningan. Setengah hari pun berlalu dengan cepat. Zoyan masih memejamkan mata di dalam mode pelatihan dirinya. Setelah doki di dalam tubuhnya benar-benar pulih, secara perlahan Zoyan pun kembali membuka matanya. Dia melirik ke arah Yalo, namun hingga detik ini masih tidak menunjukkan aktivitas apapun. Zoyan hanya mengernyitkan dahi, namun dia tidak panik karena dia cukup tahu bahwa tubuh yang digunakan Yalo bukanlah tubuh biasa. Hal itu tidak mudah untuk digabungkan dengan jiwa Yalo. Zoyan terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Saat ini kekuatanku masih berada di level dari bintang 1 Daosun. Namun, manfaat yang diberikan oleh beberapa pertempuran besar sebelumnya telah memberikan dampak cukup besar padaku. Setelah pengamatan yang cukup cermat, seharusnya kekuatanku saat ini sudah mencapai puncak dari bintang 1 Daosun." Zoyan sekali lagi berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat supaya bisa menghadapi tekanan dari aula jiwa. Hal pertama yang dipikirkan oleh Zoyan adalah mendapatkan api surgawi. Dirinya selama ini sebenarnya telah menginginkan api jantung biru laut. Namun setelah Zoyan berada di tahap Daosun, hingga detik ini dirinya benar-benar tidak pernah bertemu kembali dengan tetua Mogu. Maka dari itu, Zoyan hanya bisa melupakan untuk bisa mendapatkan api jantung biru laut yang dibawa oleh Mogu. Namun detik berikutnya, Zoyan seperti teringat sesuatu. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanan, dan beberapa peta kuno kini telah keluar di hadapan Zoyan. Itu sebenarnya merupakan 3 pecahan peta kuno yang cukup misterius dan selama ini telah dikumpulkan oleh Zoyan. Peta itu menunjukkan lokasi dari api surgawi lain, yaitu api teratai pemurni iblis. Dengan peningkatan kekuatan Zoyan saat ini, dia benar-benar telah menyadari kelangkaan dari api surgawi tersebut. Karena api teratai pemurni iblis dikenal dengan api yang sangat misterius. Bahkan Yalo selama ini belum pernah melihat api surgawi tersebut. Sejumlah informasi juga telah dikumpulkan oleh Zoyan selama bertahun-tahun. Namun dirinya sama sekali tidak mendapatkan berita tentang adanya dari api teratai pemurni iblis. Zoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, 3 peta ini masih tidak memungkinkan untuk bisa melihat apapun. Sepertinya aku harus mencari pecahan peta yang terakhir. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah tahu di mana letak sebenarnya dari api teratai pemurni iblis berada. Dengan cukup putus asa, Zoyan kembali melambaikan tangannya dan menyimpan pecahan peta tersebut. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Zoyan mengatakan, "Saat ini yang bisa kulakukan hanyalah berdoa supaya diriku mendapatkan keberuntungan." Zoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang kini telah muncul di telapak tangan Zoyan. Karena itu merupakan fragmen tulang dari kerangka elit Doseng yang telah dikumpulkan di peninggalan kuno sebelumnya. Dan yang akan dilakukan Zoyan saat ini adalah mengeluarkan sumsum yang berada di dalam tulang tersebut. Karena sumsum seperti ini adalah sesuatu yang cukup berharga dan juga memiliki efek ajaib. Jika hal itu diberikan kepada bayi atau anak di bawah 5 tahun, bahkan jika anak itu benar-benar tidak berguna, maka setelah memakan sumsum dari elit Doseng,
anak ini akan segera berubah menjadi seorang jenius dan memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Soyeon mengeluarkan api ungu coklat yang langsung melilit fragmen tulang dan membakarnya dengan suhu yang sangat panas. Tidak mudah bagi seorang Soyeon menghancurkan tulang dari elit dosa yang menggunakan api surgawinya. Namun Soyeon tidak menyerah dalam hal itu. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pembakaran api surgawi terhadap tulang dari elit Doseng kini benar-benar berhasil, dan tulang tersebut telah berubah menjadi bubuk yang berwarna putih. Sementara 3 gel berwarna putih seukuran ibu jari kali ini juga telah melayang di hadapan Soyeon. Gelombang energi yang cukup kuat dan juga misterius tersebar dari dalam 3 gel tersebut. Soyeon mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan 2 gel sumsum tulang dari elit Doseng ke dalam botol giok tersebut. Sementara satunya lagi dengan ragu-ragu dimasukkan ke dalam mulut Soyeon. Dia langsung menelan gel sumsum tulang. Energi menakutkan tiba-tiba saja menyebar di dalam tubuh Soyeon, yang membuat Soyeon bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi sangat panas. Bahkan asap putih kini juga langsung keluar di atas kepalanya. Soyeon buru-buru mengambil posisi duduk bersila dan dengan cepat dia memasuki mode pelatihan, karena Soyeon akan menyempurnakan energi dari gel sumsum tulang yang telah dia makan. Penyempurnaan tersebut berlangsung selama 3 hari sebelum akhirnya mata Soyeon yang tertutup rapat kini telah terbuka kembali. Dia menghirup napas dalam-dalam dan Soyeon bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat. Yang kali ini Soyeon berada di bintang 2 Dosun. Mata Soyeon kemudian melihat pada tempat Yalow yang hingga detik ini masih terus menutup matanya dan tidak ada pergerakan sama sekali. Hal itu membuat Soyeon berkata, sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru masih tidak mudah untuk bisa mengendalikan tubuh itu. Baru saja Soyeon berkata seperti ini, tiba-tiba saja dia merasakan bahwa seluruh menara batu telah bergetar dengan hebat. Setelah itu ada suara teriakan yang bergema dengan keras. Pavilion bintang jatuh, serahkan Soyeon dan juga Yao Chen. Jika tidak, maka hari ini pavilion bintang jatuh akan dibasuh menggunakan darah. Energi yang cukup brutal menyebar di tempat ini dan Soyeon, raut wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup serius. Tubuhnya pun segera berdiri dan melihat ke arah luar sambil berkata, Aula jiwa, pada akhirnya mereka telah tiba. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pavilion bintang jatuh ini akan benar-benar dihancurkan oleh aula jiwa? Dan apakah Soyeon bisa mengatasi hal itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sok.